Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah pada tahun ini, pada hari ini kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, di mana di dalamnya terdapat banyak ampunan, maghfirah, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dari ayat tersebut dapat kita garis bawahi, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, bahwa kalau kita semua ini dicintai oleh Allah, kita akan mendapatkan anugerah, yaitu diampuni semua dosa yang kita lakukan. Bila saya ilustrasikan dalam suatu forum yang dihadiri 100 orang, ketika ada pertanyaan, yang pertama, silahkan mengangkat tangan pada orang yang tidak punya dosa atau kesalahan sama sekali. Pertanyaan kedua, silahkan mengangkat tangan pada orang yang mempunyai dosa yang paling banyak di antara kalian semua. Tentu saja saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di forum itu tidak akan ada yang mengangkat tangan. Karena dalam alam bawah sadar kita sadar bahwa sedikit apapun dosa ataupun kesalahan yang kita punyai, itu kita tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Kita tidak akan mampu untuk menanggung akibat daripada dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu, bertepatan dengan bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dalam bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang dicintai oleh Allah? Hal ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Abi bin Mas'ud, qultu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Qultu summa ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Pertanyaan Ibnu Mas'ud, yang sahabat Ibnu Mas'ud yang sangat brilian ini, dapat kita sarikan bahwa ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Ketika dikumandangkan adzan, itulah adalah waktu sholat, dan kita harus bersegera untuk menjalankan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak mudah, karena banyak di antara kita tidak menyadari bahwa sholat tepat pada waktunya
itu adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Coba dibandingkan dengan ketika suatu saat kita mendapatkan undangan dari Bapak Bupati. Undangan pada pukul 10 pagi. Saya yakin bahwa Bapak atau kita semua akan hadir pada pukul 9.30 pagi, 30 menit sebelum acara dimulai. Dengan sudah mandi, memakai pakaian yang paling bersih, sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Bapak Bupati. Tapi ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita rasakan? Apakah kita akan berkata, "Lah kok wis adzan? Kan aku urung rampung kerjane." Itu adalah hal yang sangat-sangat disayangkan, karena as-sholatu ala waktiha adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Amalan yang dicintai Allah yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti pada kedua orang tua. Ini hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena hubungan anak dan orang tua itu adalah hubungan seumur hidup. Jadi bukan hanya ketika sudah menikah kita sudah terlepas dari kedua orang tua. Jadi berbahagialah yang saat ini masih mempunyai kedua orang tua. Di sanalah pintu surga Bapak Ibu semua ada. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah sudah menyebutkan bahwa terhina orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya ketika sudah tua tapi tidak bisa masuk surga. Jadi orang yang terhina. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Jihad adalah upaya yang bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan baik fisik, pikiran, harta ataupun pengetahuan yang kita punya untuk membela agama Allah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin la tashkurun. Jadi orang yang meninggal ketika orang yang terbunuh karena membela agama Allah, dia sebenarnya tidak mati, tapi dia hidup di alam yang dimana dia penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.